Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Semuanya. Pak. Oke, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita kembali bertatap muka dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sesuai dengan materi yang telah saya berikan kepada ketua kelas, yaitu kita hari ini akan mengadakan bedah kasus berkaitan dengan kasus korupsi COVID-19. Teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana kasus itu terjadi, atau bahkan mungkin teman-teman tahu nggak berapa kerugian keuangan negara terhadap korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara? Teman-teman bisa melihat di presentasi itu. Nah, di tahun 2020 itu Indonesia mengalami suatu bencana yang dinamakan dengan COVID-19. Nah, itu adalah virus yang mematikan pada saat itu. Nah, jutaan nyawa hilang dalam sekejap. Jutaan nyawa hilang. Kemudian pabrik tutup, ekonomi susah, dan banyak sekali efek yang terjadi akibat COVID-19 tersebut. Nah, saat itulah pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial. Nah, bantuan sosial kepada orang ataupun masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Nah, kurang lebih bantuan itu yaitu sejumlah 6 triliun rupiah. Nah, teman-teman bayangkan nih, 6 triliun rupiah itu yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ataupun sebagai bantuan kepada masyarakat, rupanya disalahgunakan oleh oknum ataupun pejabat pada saat itu. Nah, menurut teman-teman semua, analisa Anda semua, kira-kira motif apa yang timbul ataupun muncul sehingga korupsi itu berjalan dengan mulus? Karena kan antara penangkapan dengan pelaksanaan dari korupsi itu kan lumayan jauh jaraknya. Teman-teman tahu nggak atau bisa memberikan suatu analisa nih bagaimana korupsi di Indonesia bila kita melihat di COVID-19? Silakan. Silakan yang mau beri tanggapan kan. Silakan. Mungkin si Anggun, Anda mau memberikan tanggapan terhadap COVID itu? Kalau menurut saya pribadi, Pak, COVID-19 ini sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan 100% atas musibah itu yang datang kepada kita, karena mungkin bisa jadi virus yang datang itu juga disebabkan dengan kesalahan kita pribadi selaku makhluk yang memang seharusnya menjaga kebersihan lingkungan dan tata tertib kita sebagaimana masyarakat yang baik untuk negara kita sendiri. Namun kalau dicerna kembali,
saya rasa banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari COVID-19 tersebut. Oke, cukup. COVID-nya. Lalu bagaimana nih dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum tersebut? Atau teman-teman tahu nggak siapa nih yang melakukan korupsi? Ingat nggak namanya? Siapa? Kalau nggak salah itu ada batu bara yang benar. Siapa? Berapa nih kerugian yang ditaksir itu? Jadi lihat berapa ini? Silakan. Berapa? Siapa namanya? Enggak. Anda lihat itu di presentasi saya itu. Judari beta. Nah, dia itu orang hebat, orang yang apa ya, ahli lah dalam profesi. Tapi seseorang yang ahli ataupun yang mengetahui atau yang main bukan berarti dia tidak bisa korupsi. Nah, banyak sekali penyebab ataupun orang ini melakukan korupsi. Salah satunya apa? Faktor-faktor terjadinya korupsi. Apa? Ekonomi. Betul. Ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab korupsi. Tapi kenapa? Kalau kita melihat nih pelaku korupsi itu orang-orang yang punya jabatan, kemudian kalau lihat dari gajinya luar biasa, kemudian orangnya juga ahli di bidangnya, tapi kenapa masih mau melakukan korupsi? Kesempatan, betul. Kesempatan itu adalah peluang utama apa melakukan sesuai dengan dikatakan Bang Nabi. Nah, apa kata Bang Nabi? Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Korupsi itu termasuk perbuatan kejahatan, tapi kejahatan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Kenapa kalau itu dikatakan kejahatan luar biasa? Karena efeknya luar biasa. Tidak hanya merugikan, tapi berakibat fatal terhadap apa? Makanan, pembangunan, ekonomi, apalagi kesejahteraan. Banyak sekali efek yang nah, kalau kita selain kesempatan ekonomi apa lagi kita apa keserakahan tidak bisa bersyukur. Nah, itulah ingin lebih dan juga ada lagi di yang kelima ya, tekanan dari Tuhan dan tekanan dari atas. Nah, itu faktor-faktor yang luar biasa. Apalagi kita punya jabatan dan jabatan ini diberi oleh seseorang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti. Makanya korupsi itu dalam tatanan ini, kalau saya lihat dari kacamata saya, itu seperti terstruktur. Istilahnya sudah korupsi yang diniatkan. Nah, terhadap COVID tadi, siapa yang menanggung akibat terjadinya korupsi tadi di bidang COVID ini? Siapa yang menanggung akibatnya? Masyarakat. Apa kira-kira akibatnya? Kenaikan pajak. COVID ini kenaikan pajak. Oke, kita tampung dulu. Apa lagi? Kenaikan barang-barang. Kenaikan barang-barang. Apa lagi? Biaya kesehatan. Apa ya? Biaya kesehatan. Biaya kesehatan. Apa lagi? Apa dampaknya kepada masyarakat? Sebanyak 6 triliun yang dikorupsi. Bantuan COVID tadi. Kurangnya fasilitas kesehatan. Oke, siapa lagi? Silakan katakan. Masyarakat menjadi Kepercayaan masyarakat menurun. Ya. Nah, sejatinya efek yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu adalah apa? Sejatinya ini. Yang Anda sebutkan itu benar semua, tapi ada yang lebih tepat. Apa yang ini? Penderitaan.
penderitaan itu yang sangat dirasakan, apalagi kita yang ekonominya lumpuh. Akibatnya apa? Orang sangat mudah melakukan kejahatan. Kalau ekonomi susah, penderitaan. Nah, menurut teman-teman semua, kalau kita melihat kasus itu serta efeknya, hukuman apa yang diberikan kepada si pelaku selain dari hukuman penjara maupun hukuman denda? Atau teman-teman sudah mengetahui nggak kalau dalam korupsi itu ataupun dalam kejahatan luar biasa itu hukumannya tidak hanya satu yang diberikan kepada si siapa? Si pelaku. Ada berapa hukuman? Ada berapa hukuman? Kalau kita melakukan pencurian kan dikenakan pasal, ya kan? Selain itu di penjara, gitu kan? Tapi kalau korupsi, apa? Berapa hukuman? Ada 2 hukuman. Yang pertama penjara, yang kedua tidak ada atau, harus keduanya dijalani. Hukuman penjara dan hukuman. Kenapa dia 2? Karena dia dikatakan 2, efeknya sangat luas. Maka dari itu kita kembali ke topik yang sebelumnya. Sebaiknya hukuman apa? Apakah teman-teman setuju nih kalau hukumannya hukuman mati atau hukuman berkaitan dengan perampasan aset atau bagaimana? Oke, silakan yang mengeluarkan pendapat nih. Apalagi teman-teman baru melihat nih kepala ini dikenai ditangkap oleh kejaksaan. Nah ini kan sangat miris di era Prabowo yang sedang bersih-bersih dan juga menyuarakan penghapusan lah istilahnya itu terkait dengan korupsi. Rupanya di kabinetnya sendiri yang melakukan korupsi. Nah ini teman-teman bagaimana nih terhadap kasus COVID aja dulu deh? Bagaimana? Hukuman apa kira-kira yang bisa membuat orang itu tidak mau korupsi ataupun mempunyai efek jerah atau gitu? Oke, gimana? Tadi kan Pak hukuman yang pas itu denda sama kurungan. Ya. Tapi memang mungkin menurut kami itu tetap harus adanya perampasan aset. Jadi seluruh asetnya itu bisa dikumpulkan. Seluruh aset. Nah, sejatinya hukuman mati telah menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, tetapi kalau kita lihat hasil survei ataupun polling, netizen mengatakan setuju adanya hukuman mati bagi siapapun yang terbukti bersalah. Nah, pasti teman-teman semua mempunyai pendapat sendiri ataupun asumsi tersendiri ataupun opini sendiri berkenaan dengan hukuman mati yang diberikan kepada kita. Siapa yang setuju hukuman mati itu diberikan? Ya setuju? Silakan apa? Anda bebas mengeluarkan pendapat karena ini adalah bersifat akademik. Cukup di luar ini saja. Karena kita sedang belajar, bukan sedang menjudge. Ini sedang belajar. Ini mencoba teman-teman semua untuk mengeluarkan pendapat, nah, berekspresi. Siapa yang setuju hukuman mati diberikan kepada koruptor? Siapa? Ada yang setuju? Kontra semua berarti ya? Yang Anda mau katakan? Nah, coba. Setuju Anda? Mardi setuju. Kenapa Anda setuju Mardi? Ya efek jerahnya tuh maksimal Pak. Wah, lebih kroso ya. Rasa. Terus oke, apa lagi? Menurut Anda selain itu? Biar kerugian negara itu udah ada bertambah terus Pak. Biar tidak adanya korupsi lagi ya gitu kan. Oke, ya korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara. Korupsi itu dari 30 itu maka disederhanakan menjadi 7 perbuatan. Ada gratifikasi,
benturan kepentingan, penyuapan, pemerasan, kerugian keuangan negara, dan lain sebagainya. Cuman Mardi yang setuju. Anda juga setuju? Anda tidak setuju? Karena di beberapa negara maju itu sudah menerapkan hukuman mati betul. Nah, bagaimana menurut Anda hukuman terjadi di sana? Tapi Pak, Efeknya? negara maju itu yang pakai hukuman mati itu terbukti Pak, karena negara itu berkembang maju. Anda sekalian seperti Korea, ya? Iya. Korea Utara atau Selatan? Korea Selatan. Korea Utara. Korea Utara dan Cina. Benar. Jadi menurut teman Anda yang Mardi dan siapa? Oh, Saida, dia setuju nih. Nah, bagaimana yang tidak setuju nih, atau yang diam saja, atau yang di tengah-tengah? Satu orang yang tidak setuju. Siapa? Adelkah atau siapa? Tidak setuju hukuman mati. Kenapa Anda tidak setuju? Kenapa? Karena bisa jadi Pak, karena masih adanya aset atau mungkin seringkali terjadi tindak pidana korupsi itu tidak hanya oleh satu orang Pak. Nah, masih ada kesempatan untuk hal itu terjadi lagi. Tapi kalau dengan perampasan aset, semua aset yang diambil itu akan, kan pertama namanya udah di blacklist Pak untuk itu dalam jabatan dan sebagai macam. Jadi kesempatan untuk korupsi lagi kan udah nggak ada lagi, jadi rakyat biasa yang miskin. Jadi ada seperti itu, kayak intinya menyuarakan untuk perampasan aset. Regulasi yang ada di Indonesia ini bisa berjalan efektif. Mungkin Anda mempunyai informasi. Yang jelas siapapun nanti, ataupun Anda di sini menjadi pejabat, akan masih sekali melakukan perbuatan. Nah, lalu bagaimana nih kaitannya dengan hukum Islam? Korupsi dikaitkan dengan hukum Islam. Bagaimana kira-kira kaitannya? Ada nggak dalam hadis ataupun dalam Al-Quran yang melarang seseorang itu melakukan perbuatan korupsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Surat An-Nisa. Oke, silakan. Bisa ayat 58. Ayat apa? 58. Apa yang artinya Pak? Atau bunyinya apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak dan Ya. Amanah itu kata kunci. Nah, orang yang korupsi itu amanah atau tidak amanah? Tidak amanah. Tidak. Jelas sudah diatur dalam surat An-Nisa. Bahwasanya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Itu yang pertama. Ada sifat amanah. Apalagi kira-kira? Nah, kalau kita kaitkan dengan COVID-19 tadi itu kan, siapa namanya? Juliari ya? Juliari siapa? Batubara. Nah, itu kan dia sebagai pejabat negara. Artinya memungut, dia ini memungut fee dari pengadaan bansos, kemudian dia dengan melakukan perbuatan itu dia melanggar. Yang kedua apa? Hulul atau apa? Penggelapan harta yang dipercaya. Itu juga melanggar Islam. Kemudian apa lagi? Fasadil arah. Nah, apa tuh fasadil arah? Apa berarti? Fasadil arah. kerusakan di bumi. Rusak. Nah, dengan perbuatannya tadi kita membuat kerusakan. Kerusakan apa? Tatanan. Merusak kepercayaan. Nah, itulah kalau kita kaitkan dalam perspektif itu, bagaimana perbuatan itu terjadi, boleh kita kaitkan dalam perspektif Islam. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya apa?
kesimpulannya dari kita paparkan tadi? Sebenarnya korupsi itu bagaimana sih sebenarnya? Kejahatan yang luar biasa. Ya betul, kita luar biasa. Lalu bagaimana lagi? Pak, Ya. kalau menurut saya tuh seyogyanya tuh hati nurani dari Pak. Nah, hati nurani. Kalau seandainya korupsi itu kalau cuma sekedar disanksi ataupun didenda, kalau tidak mulai dari hati nurani, niscaya korupsi itu akan tetap berjalan. Jadi untuk membentengi kita dari korupsi harus dari niat. Karena kalau sudah kita bentengi betul, maka sekecil apapun kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan korupsi, maka misalnya nah, teman-teman juga kalau mau ujian nilainya bagus, harus apa? Jangan ada niat untuk mirip sama di sini apa ya? Nah, itulah salah satu bagaimana kita membentengi dari korupsi. Korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum saja. Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh dalam Islam. Amanah itu adalah sebagai fondasi. Fondasi apa? Dari seluruh perbuatan. Kalau Anda melakukan perbuatan muamalah, tanpa didasari oleh amanah, bisa cepat atau lambat akan hancur. Nah, amanah itulah yang harus dijaga. Terus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Atau teman-teman di sini sudah pernah melihat nih bagaimana nih perilaku koruptif di lingkungan sekitar atau gimana? Atau ada yang pengen mencoba korupsi? Nah, udah ada kan? Jadi sudah saya jelas bahwasanya perbuatan itu dilarang dalam hukum di Indonesia dan juga dilarang dalam hukum Islam. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam kelas ini terhindar dari perbuatan korupsi dan juga apa lagi kira dan juga kalau Anda sudah terhindar dari perbuatan korupsi maka Anda Dijaga untuk apa ini? istiqomah. Istiqomah. Nah, sudah kita terhindar, istiqomah membentengi diri kita. Oke, demikian kuliah kita pada sore hari ini. Tentu perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat busuk, perbuatan yang sangat tercela dan merugikan banyak orang. Sejatinya korupsi itu adalah perbuatan yang luar biasa dan hukuman yang diberikan kepada si pelanggar juga haruslah luar biasa. Demikian kuliah kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.